Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Kembali lagi di channel Jiwa Tua Jitu. Kita malam ini mencoba untuk berdiskusi perihal berdiskusi perihal salah satu perih. Apa yang perih? Enggak, perihal. Bukan perih. Iya. Cagar budaya yang warisan budaya yang iya, cagar budaya kayak saya ingat jadi komodo gitu. Warisan budaya yang sudah diakui sama internasional UNESCO, yaitu keris ya. Keris mungkin semua juga tahu gitu. Keris apa? Keris pati, keris. Nah, makanya nanti kita akan bahas nih di sini. Keris itu apa sih sebenarnya gitu? Fungsinya apa, atau mungkin sejarahnya dulu itu keris itu apa sih, untuk apa gitu ya. Atau saya juga nggak tahu nih. Nah, repot kan kalau semua nggak tahu gitu. Ya. Mungkin sebenarnya saya udah mengenal Mas Kace juga udah cukup lama gitu, dan beliau juga punya beberapa koleksi, dan saya pikir beliau juga sangat menyukai atau bisa bilang penikmat lah ya, pencinta keris gitu. Iya, pencinta keris gitu. Nah, mungkin dari perspektif penggemar ya, dari perspektifnya Mas Kace sendiri gitu, mungkin ada yang bisa di-share terkait keris ini gitu. Saya sambil minum. Kok itu minum apa? Susu. Minuman anak muda. Gimana Mas? Kalau keris ini ketertarikan saya sendiri sih asal muasalnya nih ya. Asal cerita dulu lebih dari sekian. Mungkin waktu saya lupa SMP atau SMA ya. Saya itu dulu di salah satu harian di lokal lah di Jogja itu kan ada tuh satu cerita. Kebetulan yang pengarangnya Pak S. Midarja. Itu ada salah satu judul dia itu yang selalu bersambung, Logo Sasa Sabu Inten. Tuh kan, dan ya mungkin seperti ini udah versi yang sudah dibukukan. Ini baru 1 jilid. 1 jilid aja tebel ya? Ya, total ada 3 jilid. Ini bukan promosi bukunya, cuman awal ketertarikan adalah pada saat saya baca buku yang berjudul Logo Sasa Sabu Inten. Dalam versi apa dulu? Cerita radio, bukan? Saya baca. Oh, baca. Baca itu nggak didengar. Baca. Kecuali saya baca. Coba, bentar. Maaf, jam berapa sekarang? Jam 2. Jam 2 lebih 10. Kurang kopi. Nggak ada timernya soalnya. Kurang kopi, banyak susu. Giung. Oh, gitu ya. Ya, terus? Jadi awal ketertarikannya ini baca bahwa keris Logo Sasa Sabu Inten ini apa sih fungsinya waktu itu di kerajaan, kalau nggak salah ini settingannya waktu kerajaan Demak. Waktu Demak, dan hilanglah waktu itu. Makanya ada salah satu orang yang mencari lah, yang mungkin ya kalau terkenalnya Maisa Jenar gitu kan. Nah, awal ketertarikan ada di situ mengenai keris, fungsi kerisnya itu sebagai apa. Keris yang diceritakan di sini adalah sebagai keris pusaka kerajaan. Pusaka kerajaan. Nah, kalau kita ke belakang, apa sih fungsi awalnya, kan lebih ke senjata sebenarnya. Keris itu kan senjata perang. Awal muasalnya ya, keris dibuat itu fungsinya untuk lebih senjata perang. Cuman kan makin kesini ada beberapa yang mungkin ada yang diisi kodam lah gitu segala macam, terus ada akhirnya jadi keris yang buat pegangan, ada yang buat kewibawaan lah, kekayaan atau apa segala macam. Dan juga dari segi metalurginya itu konon dulu ada dari bahannya dari salah satunya meteor ya, batu meteorit itu. Terus ada yang cara bikinnya juga katanya ada yang dipencet pakai jari, terus sama empunya itu cuma dipencet, nggak ditempa sama empunya itu. Dan kalau zaman dulu sebelum bikin keris, empu kan juga puasa dulu ya. Nah, makna puasa, ada lalakonnya ya. Makna puasa itu adalah untuk menghasilkan barang yang benar-benar bagus, dia kan bersih dulu.
bersih, semuanya lahir batin bersih, dia baru akan membuat keris yang benar-benar keris. Beda sama keris untuk alat perang, kan beda. Dia mungkin alat perang juga ada empu sendiri yang bikin, tapi proses untuk keris yang buat pegangan ini lebih membutuhkan ekstra baik lahir maupun batin sih, itu. Dan ya ini ya, kenapa saya tertarik dengan keris ya, awalnya dari membaca buku ini saja sebenarnya. Dari baca buku, terus sampai akhirnya tertarik. Ya. Itu kalau dari pembuatan tadi, kan untuk seorang empu itu sebenarnya dia ada apa istilahnya, spesialisasinya. Misalkan empu ini untuk perang, empu ini untuk yang tadi cuma kewibawaan itu. Sebenarnya lebih kalau yang untuk ke situ, kalau yang untuk perang udah kayak produk massal kan. Itu mungkin untuk yang orang yang ya empu yang ada empu yang khusus bikin ini, ya udah dia bikin mungkin dalam sebulan dia bisa bikin berapa keris. Nah kalau untuk yang pegangan kan belum tentu 1 bulan dia bisa mungkin baru jadi 1 keris doang. Karena kan butuh puasa, butuh ritual segala macam sih sebenarnya. Nah kalau terkait masalah mistisnya nih Om BJ mungkin bisa ngasih perspektif juga, sudut pandang Om BJ, kenapa keris itu orang image-nya sekarang jadi seperti sebuah benda yang mistis aja gitu. Jadi kalau mungkin dulu bisa cuma sebatas pajangan atau cuma senjata, tapi sekarang identiknya seperti yang tadi saya bilang, mistis gitu. Mungkin karena ada sebuah fenomena khasiatnya kali ya. Atau gengsi juga. Pertama gengsi, kalau memiliki keris yang bernama ini orang itu keren. Ada tingkatannya seperti itu? Enggak, itu untuk secara orang manusianya umumnya ya. Tapi kalau secara istilahnya metafisikanya ya, goibnya ya, dia juga belum tahu itu bagus apa enggak gitu ya. Fungsinya. Iya, fungsinya. Karena kalau yang untuk yang tadi yang diperuntukkan, yang dibikin oleh empu itu, dan itu kan bukan yang HP dipuasain gitu, itu bukan untuk orang sembarangan, biasanya untuk orang tertentu oleh dia. Ya, mungkin seorang raja atau seorang kesatria atau seorang pangeran atau anak-anak raja, entah apalah gitu ya. Nah, ya, dia juga dapat bikin keris itu juga dapat mandat gitu ya untuk bikin keris itu, atau dia dapat mandat dari astral, entah dapat mandat dari raja, wangsit gitu ya. Atau wangsit atau gimana. Nah, itu diperuntukkan gitu, dia puasa dan dia bikin. Nah, akhirnya jadi keris yang memang khusus untuk dia. Nah sekarang kalau sampai masih ada pun itu kerisnya, kemungkinan mungkin ada. Nah tinggal cocok-cocokan sama orangnya. Kalau memang yang aslinya ya, dari empu yang aslinya, dari orang yang diperuntukkan itu barangnya aslinya. Nah yang banyak ini sekarang rata-rata replika tuh, misalkan Mas Dia seorang raja tapi punya keris yang namanya A. Itu ciri khas dari, udah tenar lah ya, ciri khas dari kerajaan Mas Dias. Nah, datang Mas Kace dari kerajaan lain ya, nah, berkunjung, nanti dikasih cenderamata. Nah itu kerisnya, yang jenis keris itu dikasihkan, tapi itu replikanya gitu. Kekuatannya yang nggak jauh beda dalam artinya, tapi tetap yang original yang lebih bagus. Nah itu sama si empunya juga dibikin, cuman dengan kadar yang lebih rendah. Dari isi goibnya sampai materialnya itu biasanya gitu. Nah biasanya yang replika tuh punya ciri khas sendiri ya, saya juga nggak ngerti, tapi biasanya sih dari astralnya juga ya, yang isinya juga beda ya, tapi gitu. Apakah semua keris yang dibuat untuk ini tadi untuk raja-raja itu pasti ada astralnya ya kan? Empu buat keris itu kan buat sesuatu, biar ada fenomena kekuatan yang di luar nalar lah gitu ya. Nah, artinya dia bisa kegunaan, bisa untuk apa, untuk segala macam lah. Iya, sempat ada cerita juga, ada keris yang nyampe bisa
nurunin hujan atau berhentiin hujan gitu ya. Atau badai, atau dia Badai. bisa menghilangkan beberapa penyakit. Entah itu nggak tahu empunya kan itu yang apa, yang memprogramnya lah gitu ya. Nanti astralnya apa dia nempatkan gitu ya. Biasanya originalnya begitu. Kayak gitu. Kalau kan ada juga yang kisah yang dipakai untuk membunuh. Ada cerita seperti itu. Dipakai untuk intinya hal negatif lah. Jadi lama-kelamaan si kerisnya itu juga secara nggak langsung membawa aura negatif. Ketika siapapun yang pegang bisa berpengaruh gitu, terbawa, bisa seperti itu. Bisa. Itu kan tadinya kerisnya keris apa dulu yang dipakai. Keris yang misalkan keris bawaan yang tadi bisa bawaan perang ya. Bawaan perang juga ada yang buat komandannya sendiri beda. Buat prajurit biasa beda. Beda. Kan biasanya komandannya sendiri punya kekuatan juga ya, sesuai namanya juga komandan ya. Pasti punya kekuatannya dikasih yang lebih lah, masih empuknya. Kayak gitu. Nah itu biasanya bisa dipakai ngebunuh. Punya arogannya, segala macamnya. Nah, makin kuat, makin banyak ngebunuh dulunya mungkin. Nah, itu apa, energinya makin timbul, si astralnya makin kuat gitu, karena punya pamor pernah Membunuh berapa orang gitu ya. dengan alat tersebut. Nah, akhirnya ya, sampai sekarang mungkin banyak legenda kayak keris ini, keris itu udah banyak ratusan ribu orang udah habis sama dia dari zaman ke zaman. Nah itu juga si keris itu punya kekuatan dan karisma sendiri gitu. Ada cocok-cocokan juga nggak sih kalau keris ini dengan yang si empunya, maksud yang punya, bukan empu, yang punyanya gitu. Kalau misalkan kerisnya nggak cocok, ada dampak? Iya, ada jelas. Sekarang ada orang, ceritanya punya replika, kita nggak ngomong original ya. Iya. Punya replika tapi kualitasnya bagus. Namanya sabuk inten atau Nagososro lah misalnya. Dia punya, dikasih, entah dia dapat dari mana nggak tahu, bawa ke rumah misalnya. Kalau dia nggak cocok, pertama kalau dia kuat, si yang punya, yang megang kerisnya, keluarganya kena sakit-sakitan lah, apalah. Kena efek. Tiba-tiba gini gitu yang nggak logis lah gitu ya. Yang akhirnya pada berpikir, wah negatif, gua ada yang ngerjain atau apa, padahal itu karena nggak cocok. Awalnya Gitu, pas kerisnya dibawa sama saudaranya kemana gitu ya, dikeluarin dari rumah itu normal gitu. Tapi karena ego yang punyanya gitu, saya tetap harus punya gitu, ya tetap akhirnya begitu terus. Makanya dia tahu diri, nggak cocok nih, cari yang lain. Mungkin replika jenis yang lain ada yang cocok gitu. Karena kan setiap zaman replika dibikinnya oleh beda empu dan punya kegunaan dan keinginannya lain, punya kekuatannya. yang paling simpel mungkin kalau tadi kan kalau Kang Biji bilang sampai sakit, yang paling simpel sih kadang pada saat taruh keris di lemari atau apa ada aja suara kan geludak-geludak kata, yang pernah beberapa kejadian kan seperti itu. Tapi begitu keris ini diserahin ke orang lain, ditaruh lemari juga aman, nggak ada suara atau apa. Atau kadang kalaupun nggak sakit juga suasana rumah jadi panas, sering ribut lah sama pasangan seperti itu ya, karena hawanya sendiri. Tapi ini ya tergantung percaya nggak percaya sih sebenarnya. Iya, karena emang saya juga pernah dengar cerita gitu. Kalau bicara masalah cocok atau nggak cocok, ada teman saya lah ya, dia punya keris. Nah, tapi kerisnya itu sama dia dibuang gitu, dibuang mana gitu. Tapi tiba-tiba ada lagi, datang lagi gitu. Ya emang di luar nalar sih yang tadi Mas Kace bilang gitu. Kok bisa datang lagi, padahal udah istilahnya udah dilarung gitu, sampai beberapa kali datang gitu. Itu juga termasuk cocok dan tidak cocok gitu ya. Pengen ikut. Kecuali tapi nggak mau. Harus ditolak berapa kali gitu. Iya, harus ditolak. Harus Kan ditolak. biasa kan, ada cowok udah ditolak ngejar dulu kan ada. Sampai ya udah benar-benar nolak, berarti nggak usah Ya, ngejar lagi. ceweknya nikah udah selesai ngejarnya kan. Tapi ada juga yang masih nekat juga ada. Nah, kalau ini apa nih, Mas Kace? Kalau ini sih saya lebih ini keris
ini sih dari orang tua ya, Warisan. warisan, Warisan. lebih ke warisan. Warisan leluhur. Leluhur. Warisan leluhur. budaya. Warisan ini ya. Ini saya lebih menganggap ini adalah warisan orang tua dan budaya. Dan ini juga memang saya jaga bukan karena ada apanya, enggak, lebih ke warisan. Warisan budaya. Kebetulan ini kan, nah ini balik lagi ke sini tadi, ke cerita yang tadi, Yang buku Nogososro Sabu Inten. Nah ini pun saya juga nggak tahu, ini kan saya diwarisin pada saat saya terima kris ini dan saya buka, ya ini Nogososro. termasuk jenis Nogososro. Nah, cuman saya kurang Sabu Intennya doang ini berarti kan. Tinggal Mungkin ada yang mau menghibahkan ke saya. yang melengkapi gitu ya. Melengkapi Sabu Intennya biar komplit pas ini kan. Masih kurang, ini kan. Ini jadi ini Nogososro-nya. jadi minta kita nih. Nah, ini keris Nogososro dapurnya. Ini seperti ini. Nah, mungkin kalau Ini ada ukiran ada kayak ukuran, naga gitu ya. Ini ada gambar naganya, ini badan naga ke atas kan, ini ujung ekornya gitu kan. Ini mengenai apa yang ada di dalamnya atau apa, saya sih nggak gitu ini ya. Saya menghargai ini adalah warisan dari orang tua dan saya anggap ini warisan budaya kita yang harus dijaga. Itu. Dan kalau dibilang cocok, alhamdulillah nggak pernah terjadi yang tadi kayak enggak, karena gini. Karena emang warisan. Nggak mungkin orang tua itu mewariskan yang nggak cocok. Iya benar, betul. Itu aja sih sebenarnya, makanya. Dan Bagus. Ini kayaknya nggak cocok sama saya. Nggak cocok. Kemanisan. Biasa yang pahit soalnya. Dan Tuh nggak ada bini, susu nggak ada bawa. bini. Dan ini pun mungkin ini kan warisan ke anak juga. Nah, untuk ini kan anak Turun-temurun ya. Turun-temurun anak kita nggak tahu nih apa. Untuk melengkapinya, saya bikin sertifikat. Ini ada sertifikatnya di sini. Disertifikasi lah istilahnya. Sertifikasi di Taman Mini di Museum Pusaka. Fungsinya apa itu Nah, sertifikasi? fungsinya ini kita sertifikasi ini adalah surat keterangan. Jadi menyebutkan keris ini dapurnya apa, tangguhnya apa, pamornya apa. Di sini ada looknya berapa, hulu keris ini modelnya apa, warangkannya model apa, beratnya, dan beberapa keterangan lain. Ini penting kalau buat saya ya. Kenapa penting? Karena pada saat ini nanti anak yang pegang, saya udah nggak perlu menjelaskan lagi ini apa. Tinggal baca. Ini apa sih, Pak? Ini dibaca sendiri, modelnya seperti ini. Itu, tapi untuk isi apa segala macam ya saya ini cocok lah. Mungkin kalau Kang Budi kan bisa lebih paham mengenai ini kan, kita sering cerita kan apa isinya segala macam. Nah, yang mungkin salah orang yang tadi kita bicarakan, kenapa kadang sekarang keris dianggap sesuatu hal yang mistis lah atau apa? Karena memang cara kita menjelaskan atau mungkin kita kita kalau keris dimaharkan atau apapun, lebih ke titik beratnya bukan ini loh, sisi metalurginya, pembuatannya seperti apa, modelnya bagus, tapi lebih ke orang menjualnya, ini jual keris, kodamnya apa isinya. Ya, betul. Lebih ke situ. Ini isinya buat apa, kekayaan, buat penglaris segala macam. Jadi wibawa seninya nggak ada. dilupakan. Nah, mereka Seninya nggak ada. banyak yang tidak ini keris itu bukan menyampaikan seninya seperti apa, tapi lebih ke ini isinya apa sih. Makanya banyak orang yang beranggapan keris itu Jadi barang mistis. ya jadi barang mistis. Bahkan kan untuk beberapa, ya maaf gitu kan, ketika ada orang yang kayak dapat pusaka, nemu tiba-tiba bentuknya keris itu. Ya, Bentuknya ujang. ya itu akibat itu yang tadi Mas Kris bilang, Mas Kace bilang itu terjadi fenomena bahwa orang-orang sekarang menganggap keris itu suatu hal yang mistis. Padahal kalau orang mau koleksi keris tuh ya sama kayak orang koleksi sepatu, sendal, atau koleksi apa, mobil, kayak koleksi kayak gitu.
Jadi yang dilihat seninya, modelnya, mungkin tahunnya, atau apa asiknya di mana, oh ini, terus rasanya gimana, gitu, kayak gitu. Rata-rata yang kolektor keris tuh bukan yang dilihat bukan apa, oh ya apa, oh ini apa Isinya. astralnya hebat, ini bisa begini, wah yang enggak juga sih. Karena mereka juga udah tahu yang kayak gitu yang kelas-kelas gitu, yang kelas yang pertama dibuat oleh si empunya. Kalau udah yang KW-KW yang namanya juga buat cenderamata, pasti kadarnya turun. Dan lagian nggak yang dicari bukan yang itunya kalau pada para kolektor tuh. Karena seninya keris itu unik. Bahannya juga Ya bahannya bahkan ada yang nyari tuanya. tua ya tadi tahunnya, umurnya. Bahkan ada yang dicari dari materialnya yang dari meteor. Nah, kayaknya kayak gitu. Bisa kepikiran ya leluhur kita bikin dari meteor gitu. Ya karena lebih Meteor gampang itu- sih, tinggal jatuh aja tok ambil. Ya cuma kepikiran, oh itu bisa dipakai buat bahan keris gitu. Ya karena sudah survei membuktikan mereka juga kan gitu. Karena apa rata-rata jenis logam yang dijatuh itu mungkin dia Nggak ada lihat di bumi. Ya kan besi juga nggak ada di bumi tadinya kan, besi datang dari atas. Material kita di bumi kan nggak ada Nggak ada besinya, apa-apa. nggak ada Fe. Kalau apa ya mungkin kalau saya rasa dia yang dilihat tuh dari berkas cahayanya, kalau logam apa, kalau batu jenis apa yang kena atmosfer jatuh ke bawah tuh cahayanya apa, ekor cahayanya tuh kayak apa, itu mungkin ya kalau menurut saya. Mungkin kalau logam dia meteor buntutnya warna apa gitu, apinya tuh yang habis bergesekan dengan atmosfer, si asteroidnya dia membawa logam, dia juga nggak tahu itu logamnya apa gitu, nggak tahu. Tapi rata-rata yang ditemukan oleh orang ilmiah tuh yang katanya habis dari apa meteor itu, ada campuran meteornya, dan dilihat umurnya memang udah tua, udah ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Itu ada kadar tetanium, sejenis tetanium. Titanium. Ya, jenisnya hampir sama dengan tetanium kayak gitu. Kan ada juga beberapa orang yang melakukan percobaan fenomena gitu. Ada yang kesannya, oh kalau yang ada astralnya kerisnya bisa berdiri gitu sendiri atau gimana ya? Ya itu kan gimana sih astral di dalam kuat nggak menahan di keris untuk sampai bisa berdiri terus gitu. Tapi secara Tapi kan kalau secara yang dari orang-orang seni bukan yang diambil, emang kolektor itu bukan itunya. Kalau emang dia bisa berdiri itu kerisnya berarti dia simetris, dia punya itunya. Jadi kehebatan si empu-empunya dulu. bikinnya pembuatannya. Sekarang zaman itu ya istilahnya untuk bending apa berat segala macam udah belum itu ya, belum kepikir mungkin ya. Dia hanya bikin tapi yang hasilnya tuh jadinya semua simetris. Jadi kalau Ketika diberdiriin diberikan, nggak seimbang. Iya. Berat yang kiri sama, berat yang kanan sama, biarpun lekukannya banyak. Gitu. tanpa harus Tanpa harus bersudut dia- pandang ada Iya, tanpa itu. isi astralnya seperti Iya, itu. kayak gitu. Karena saya pernah beli keris souvenir ya, ya seginilah cuman tulis harganya 5.000-an kalau nggak salah. Waktu itu beli di Jatinegara, itu bisa berdiri. Itu nggak ada isinya, maksudnya nggak ada kodam atau asalnya. Bisa berdiri, itu keris 5.000-an bisa berdiri. Itu keris grosiran lah ya, kecil. Tapi kalau orang ngeliat itu kayak pusaka atau apa, tapi karena saya nganggapnya bahwa oh ini adalah keris souvenir karena cuman kecil, biasa buat souvenir orang nikahan lah. Coba diberdiriin gitu, berdiri bisa. Nanti ada gambarnya dah. Tuh, karena saya lupa taruhnya di mana, itu keris ada bisa berdiri. Cuma untuk orang yang mencari sisi lain, yang nganggapnya yang tadi ya, Ya, itu menarik karena bisa ada astral. berdiri itu karena kan dia bikinnya dicetak. Iya. Iya. Nah, kalau cetak tuh rata-rata presisi lah ukurannya. Kalau yang itu yang besar itu Nah, yang besar ini dapat dari mana? dapat dikasih juga. Makanya siapa tahu tadi ada sabung inten mau ngasih saya, ini dapat dikasih. Kalau ini apa? Keris apa namanya? Ini keris, kalau modelnya Bali ya. Modelnya Bali. Modelnya Bali, tapi ini saya belum sempat sertifikasi kan ini. Ini keris dari Bali. Keris dari Bali.
Oh, tanpa look ya. Tanpa look, ini lurus. Bedanya apa sih? Ada look dengan nggak ada look? Ada nggak? Ciri khas. Ciri khas doang. Ciri khas. Ini Chris udah bertahun-tahun ada di Belanda kan. Punya orang Belanda. Ada di Belanda. Ada di Belanda. Mungkin Ada di orang Belanda. Belandanya beli di Indonesia. Oh. Kan? Dibawa ke Belanda. Ah, Dibalikan lagi ke sini. Nah, udah bertahun-tahun di sana. pulanglah dia. Pulanglah ke Indonesia lagi dan kebetulan Berjodoh dengan Mas Kace. berjodoh karena dia nggak tanpa mahar tanpa apapun. Tanpa mahar, tanpa apapun. Hadiah Ya. ulang tahun ini kan. Oh, luar Balik lagi ke biasa. saya. Ada aja rezekinya ya. Ada. Mahal berarti gitu. Mahal gitu. Ya karena mungkin Tiketnya. tiketnya yang punyanya aja belum tentu udah ke Belanda. belum Krisnya udah. udah. Krisnya udah. Dia kan bisa cerita di Belanda gimana. Oh gitu. Seru ya. Makan roti. Gimana? Keju, ya. Om BJ ada tambahan pengetahuan sedikit tentang Kris? Kalau secara ilmiah kan udah tadi ya. Ah. Untuk jenis dan untuk wilayah-wilayah daerahnya punya ciri khasnya ya mungkin Ciri khas Mas- masing-masing. Ya Mas Kaci juga tahu lah. Karena emang Tapi kalau- setiap sorry. daerah punya beda-beda. Kalau sejarahnya benar-benar ini asalnya dari Jawa, maksudnya sentralnya Jawa. Ya dari Cuma Jawa emang menyebar Tengah. gitu. Ya. Oh Jawa Tengah. Dua-duanya. Oh, enggak. Enggak secara keseluruhan maksud saya. Oh iya. Awalnya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Karena Tengah. kalau yang ya kan setiap daerah punya senjata masing-masing lah ya. Dari senjata buat perangnya sampai souvenirnya. Souvenir itu atau senjata yang untuk khusus untuk dipegang para raja atau para kesatrianya. Dia kan kalau Dia Jawa punya Barat, beda-beda ininya. Ya di Jawa Barat ada Kujang ya. Jawa Barat kan terkenal kujang kan. Di Kalimantan ada Mandau. Ya. Kujang, golok. golok, kujang, golok, mandau, Kalau barat makin keris, ke barat golok. gitu kan. Maksudnya Kalau Karimbit mah baru kali ya senjata Gitu barat. tempur itu baru ya. senjata kelahi lah. Cuman kan, makanya kan beberapa wilayah di saya bilang Nusantara ya, karena ini kan sebelum ada Indonesia kan. Oh samurai Jepang ya? Katana. Oh katana Jepang. Mobil bukan? Iya. Oh iya. Mobil. Jadi Merek loh, awas. merek, awas. Jadi tiap Ya kali aja besok dikirim. Udah lama katana. tiap daerah di Nusantara ini masing-masing punya senjata sendiri, Ciri khas. ciri khas sendiri, beda-beda. Dan keris pun juga cara menaruh di, misal kita bawa itu beda-beda juga, ada di belakang, ada di depan kan, tergantung masing-masing orang kan. Sekarang kayak pistol juga ada yang naruh di Samping sebelah samping kanan, samping kiri kan, tergantung Belakang, orang, atau kadang di tergantung depan. orangnya. kayak shotgun ya di belakang. atau di ketek sini. Nah, Oh iya, tergantung, kayak detektif. kadang tergantung orangnya kidal apa enggak kan harinya. Iya kan? Ada yang taruh di koper, ada yang taruh di kos kaki. Nah, ya sebenarnya balik lagi sih sebenarnya bahwa kadang orang menawarkan kerisnya itu dari sisi mistis yang ini loh, yang kadang yang menawarkan juga nggak tahu dapurnya apa. Karena mungkin kalau menurut saya daya jualnya lebih cepat. Mistis itu kalau dijual mistisnya. Karena yang belinya kan belum tentu tahu yang tadi Mas Kace bilang, pamornya, apanya, seninya apa di mana. Yang jelas jangan saya cari yang ada menguntungkan saya. Nah, itu pendek, orang-orang yang pendek pikirannya kan kayak gitu ya. Keuntungan langsung ya. Ya dia cari yang keris gitu. Ya orang nggak, istilah orang yang pikirannya pendek ya kayak gitulah. Jadi, karena saya pernah ditawarin keris dalam artian mahar ya. Artinya saya harus mengeluarkan uang. Ada maharnya. Ada mahar lah bahasanya. Waktu saya tanya dapurnya apa, waduh saya nggak tahu om. Itu doang. Dia nggak tahu jenisnya apa sekarang. Cuman dia ngomong Berarti nggak ada kitchen setnya ya? Iya. Dapur. isinya, dia cuman ngomong isinya ini. Oh ya udah, gitu kan. Ya akhirnya kan Berarti dia jual isi ya? dia jual isi waktu ya mungkin dibikinnya saya nggak gitu paham kan mengenai itu. Hanya ya saya sih kasih tahu ya kalau mau ini disertifikasi dulu seperti ini Biar ketahuan. biar orang tahu. Orang kalau mau memaharkan ke orang lain daripada banyak ngomong kan ya,
dapurnya apa? Oh ini dibaca sendiri kan lebih enak kan orang bacanya tahun berapanya. Karena kan ada juga beberapa keris yang modelnya lama lah, dapurnya kuno, tapi dilihat dari segi bahannya ternyata baru. Ya. Tuh. Biasanya penipuan tuh kayak gitu ngambilnya. Ya, ada yang Tapi ternyata memang itu bukan yang bikinnya bukan untuk penipuan. Tapi memang bikinnya Dimanfaatkannya. di era zaman mungkin lagi zaman masih udah baru 100 tahun gitu ya, ya. Nah, dia bikin atau baru 80 atau 90 tahun. Dia sengaja bikin tapi oleh orang sekarang dimanfaatin kayak gitu. atau ada juga yang baru dibikin berkarat. Ya, Ada dibikin Pakai asam gitu ya. Ya, rata-rata gitu pakai asam. dibikin perkara, jadi pada saat Terkesan lama. ditawarkan orang kesannya wah seperti sepuh, berfosil kan, gitu. keris kuno banget kan gitu. Itu ya makanya sih lebih ke ya saya sih menggemari keris ya lebih ke Seni. Seni ya. seninya aja sih sebenarnya, seninya seperti apa. Ya kalau kita dapat warisan ya misal nih ada warisan lagi ya biarpun nggak berseni ya nggak apa-apa, namanya juga warisan. Iya. Itu kan. Tuh. Jadi lebih ke situ untuk apa namanya yang namanya keris tadi, kadang ya semoga sih keris ini nggak jadi bahan yang wah bahannya apa ya, sesuatu barang yang dihindari karena mistis, karena apa, karena ada kan beberapa orang yang menganggap keris adalah musrik atau apa Iya, gitu iya. kan. Jadi malah jadi ya kesan negatifnya inilah gitu. Nah. Kesan negatif yang harus dihilangkan. Image bahwa keris ini sebuah barang yang dianggap apa ya? Padahal kan benda mati ya, tapi dianggap ada mudorotnya gitu. Nggak ada manfaatnya atau bahkan ada sisi yang bisa dinilai merugikan kita gitu, karena dianggap tadi lebih ke mistisnya, Ya, bukan ke seninya ya, gitu. salahnya siapa ya kita juga sebenarnya, Karena tidak mengetahui gitu. atau memang lebih fokusnya ke itunya, mistisnya pada saat menawarkan ke orang, lebih ke mistisnya bukan ke ini seninya seperti ini. Itu sih. Karena mungkin kalau untuk orang dulu bawa keris kemana-mana juga biasa kan gitu. Kalau sekarang mungkin kalau kita bawa keris kemana-mana akan dianggap apa ya mungkin image-nya sekarang. Ditangkap polisi. Bawa Senjata tajam. Bawa senjatanya. Tapi kan mungkin beda apa ya? Image-nya juga polisi akan beda dengan bawa keris dengan bawa golok. Iya. Ya. Iya kan pasti gitu. Iya. Karena gini, kalau golok kan masih difungsikan untuk banyak hal ya. Kriminal. Bahkan penyembelihan Tawuran juga kan jarang pakai keris. Iya. ada aja. Tapi sama mereka mungkin dibikin oleh jadi jimat. Jadi apa? Biasa nggak kelihatan dikejar-kejar orang. Saya pakai keris yang ini kata orang tua, cina kata siapa gitu ya, kita nggak tahu. Bawa tapi masih kelihatan sama teman-teman musuhnya juga ya. Akhirnya ya udah. Ya ternyata ini keris bohong katanya. Kerisnya- Ini kan sendiri kan gitu. Kerisnya nggak dipakai. Akhirnya nyalain keris. Akhirnya dia nanya ke orang tuanya, oh, ini masa masih kelihatan masih kena gebuk orang gitu, dikejar-kejar sama lawan. Kerisnya kamu kemana? Saya simpen ada di dalam tas. Loh, harusnya kamu keluarin, kamu tetap ini. Akhirnya Dibuka. dibuka, Diulang lah. begitu, dibuka juga. Nah, masih kelihatan Masih juga, kelihatan juga. gitu. Oh. Nah, dikasih tahu, kamu salah posisi katanya gitu. Pokoknya Harusnya ngadep mana gitu. akhirnya udah beneran udah nggak mau lagi pakai keris. Nah. Nyampe masuk rumah sakit udah kerisnya dibuang ya. Gitu. Jadi karena kebodohan kita menyalahkan benda mati gitu. Ya, yang itulah kadang kan. Ya itu Ketidaktahuan ya. kadang juga ada beberapa orang narik pusaka yang keluar keris. Iya. Saya kenal ya sekali-kali narik pusaka yang keluar meriam itu kan berat. berat. Keluar tank gitu berat. Jadi Durpal gitu, peluru-peluru. itu yang bikin keris makin mistis karena mungkin Di-image-kan ada seperti orang itu ya. narik Bahkan pusaka saking beratnya sering ganti makin kecil ya. makin kecil kerisnya, Keris makin kecil. makin Iya. kecil dan itu makin susah. Ya, karena belinya murah goceng. Oke, pemirsa, tadi udah kita diskusikan lumayan cukup panjang juga perihal keris ya. Mungkin nanti kita akan bahas masalah kujang, mandau, atau mungkin warisan-warisan leluhur, warisan-warisan budaya leluhur yang lainnya gitu. Nusantara. Di Nusantara gitu. Semoga dapat diambil manfaat atau hikmah dari pembicaraan kita tadi.
kalaupun emang ada yang salah mengenai apa yang kita ucapkan, ya yang tadi biar kita yang salah. biar kita yang salah lah. Anda nggak salah. Ada nggak salah gitu. Biar kita yang nanggung Ini salahnya. perspektif kita gitu. Ini sudut pandang kita yang kita tahu gitu kan dari Chris ini gitu. Apalagi? Ya pesennya itu aja sih. aja ya. Kita mencintai keris itu, kita lihat seninya. Karena itu warisan. Menghargai sebagai Warisan leluhur gitu. leluhur. Ya. Apalagi udah diakuin UNESCO juga gitu. Itu sih. Image negatif atau image mistisnya itu kembali lagi ke pribadinya sendiri. Iya. Ya, ke pribadinya sendiri. Gimana dia mau menyikapinya itu, mau mengambil sisi mistisnya kah, mau mengambil sisi seninya kah, itu ke pribadinya masing-masing gitu. Sisi mistisnya makin kesana. kan Sisi mistisnya, sisi logikanya. Iya gitu ya. Sisinya aja terus ke depan. Ya, cukup segitu dulu aja obrolan kita mengenai Chris untuk konten kali ini. Kita nanti jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Saksikan terus, pantengin terus channel Jiwa Tua Jitu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.